Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah kesedihan yang mendalam ya, ataupun dia merindukanmu sangat dalam sehingga meneteskan air mata ya. Wow, ini bisa juga terjadi di dirimu, energinya bisa terbolak-terbalik, kamulah yang sangat merindukannya ya. Dan kira-kira bagaimana energinya nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita lihat kesedihan yang mendalam ya, dimana ada kerinduan yang sangat-sangat besar kepadamu, ataupun kalianlah yang mendengarkan ini yang merindukan akan dirinya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, nilai energi untukmu dimana kerinduannya yang terdalam, sehingga dada terasa sesak dan meneteskan air mata. Ini ada yang saya merasakan energinya ya di sini, justice. Dia merasa hidup ini tidak adil ya, dimana harus ribut mulu ya, ataupun mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga tidak bisa connect ya untuk lanjut lagi ke jenjang berikut ya, yang lebih serius, karena sama-sama tidak mau mengalah, sama-sama keras hati, sama-sama realistis, sama-sama takut dijudge, sama-sama ingin memperjuangkan ego masing-masing. Sehingga berat juga kalau berpisah. Tetapi bersama pun tidak menyatu. Terkadang dirinya atau dirimu ya menangis seolah-olah bingung ya, kenapa takdir tidak bisa berpihak kepada kalian gitu. Kok semesta ya, kok alam semesta ini, ataupun kalau dibilang takdir semesta, takdir Tuhan kok mempertemukan kita, tetapi kok kehidupan cinta kita tuh begitu rumit ya, tidak bisa menyatu. Dan akhirnya saya merasakan di sini ada energinya harus berpisah, harus meninggalkan dan mencari kehidupan masing-masing untuk kebahagiaan masing-masing. Ada pula saya lihat di sini dia bersama yang lain, tetapi hatinya bersamamu ya. Ataupun kalau ini kamu terkoneksi dengan pasanganmu cuek. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kamu tuh hanya sekedar patung doang gitu. Ini ada beberapa seperti gitu ya yang saya mendengarkan, saya merasakan di sini energi yang mendengarkan serasa hidupnya tidak berbahagia. Kenapa? Karena pasangannya terkoneksi dengan yang lain di luar sana, bukan dirimu. Walaupun raganya bersamamu, tapi jiwanya dengan pasangan yang lain, atau dia merindu yang lain, makanya dia cuek terhadapmu. Kamu tuh serasa kayak mengurus anak aja gitu, sedangkan dia bersenang-senang di luar, seolah-olah saya kerja, saya ini, padahal dia tidak terkoneksi dengan dirimu ya.
Dia lebih ingin happy di luar sana. Dengan dirimu hanya status doang, supaya dianggap normal, supaya dianggap baik-baik saja kehidupan rumah tangga. Padahal seolah-olah dia sudah menjadi seolah-olah kalian itu menjadi keluarga yang baik, padahal tidak gitu. Hanya berdrama doang, supaya tidak dibully dari orang, supaya dikatakan baik, supaya dikatakan hebat, ya, untuk mencari kenyamanan aja di mata publik. Tapi di dalam hati nggak ada kedamaian. Itu pun dia rasakan ya. Kalau seandainya ini terkoneksi dengan dirimu, di mana dia fokus pada orang lain, ya raganya bersama yang lain, tetapi jiwanya bersamamu. Walaupun mungkin sudah mempunyai pasangan ya. Karena saya lihat di sini energinya ada yang sudah mempunyai pacar, tunangan, ataupun yang udah menikah gitu. Sehingga kenapa dibilang meneteskan air mata? Karena pasangannya cuek ya. Pasangannya cuek, akhirnya dia membandingkan antara dirimu dengan dirinya. Kamu yang terbaik dari yang terbaik. Dia merindukan akan dirimu di mana kamu selalu hadir untuknya di saat dia lagi sedih. Tapi pada saat sekarang tidak ada siapa-siapa yang bisa merangkulnya, memberikan support, ataupun menghibur. Sehingga dia harus menanggung bebannya sendiri, ya. Atau ini dirimu, kamu yang harus menanggung bebanmu sendiri, di mana pasanganmu cuek, tidak bertanggung jawab, tidak peka. Ya, ada di sini pasangan narsistik, hanya mau memanfaatkan saja. Kalau ada untungnya datang, kalau nggak ada untungnya dia pergi mencari keuntungan-keuntungan lainnya di luar sana, di mana dia mau mencari orang yang bisa dimanfaatkan lagi. Ya, kamu hanya dikasih susah doang gitu, susahnya doang gitu. Dia datang hanya karena butuh, ya. Nah ini, jadi dia merasa bahwa hidupku nih kok begini, ya saya cuma dikasih beban. Ya, kalau dia wanita berarti cuman dikasih anak tambah beban lagi. Saya yang harus menafkahi diri saya sendiri, keluarga lagi, menafkahi keluarga besar. Belum saya harus tenaga kerja, belum lagi saya harus kerja di rumah, saya belum lagi harus mengurus anak, diri sendiri sudah nggak diurus. Kalau dia laki-laki seolah-olah pasangannya menuntut ini itu, ya, playing victim, drama, ya, tidak mengerti akan tidak ada, harus ada, ya, cerewet, ya, stres aja gitu. Dimana dia tahu bahwa ya mungkin kamu juga pernah melakukan hal-hal atau kesalahan-kesalahan yang fatal juga, tetapi tidak seperti, tekanannya tidak seperti saat ini gitu. Ya, seolah-olah dia mau tenang tapi gak bisa tenang. Seolah-olah dia mau memperbaiki kehidupannya tapi kok gak bisa diperbaiki lagi. Bukan tidak bisa diperbaiki kehidupan dalam artian apa, tetapi maksudnya ego masing-masing ini loh. Jadi dia kayak macam seolah-olah ayo kita perbaiki ego kita masing-masing, introspeksi diri gitu. Tapi kok nggak bisa gitu. Dia kayak seolah-olah ya sudah inilah saya nggak bisa dirubah-rubah, saya nggak mau berubah dan saya nggak mau disuruh-suruh, nggak mau dimacam-macam gitu ya. Karena pasangannya keras. Dia melihat kamu orang yang keras, tapi ternyata pasangannya lebih keras. Dimana dulu mungkin dia merasa bahwa pasanganku ini akan menjadi orang yang patuh, orang yang penurut, orang yang bisa diajak kerjasama. Ternyata pada saat sudah menjalani hubungan, pasangannya lebih keras kepala, lebih emosian, ya, lebih membuat dia stres dan lebih banyak meninggalkan ataupun cuek ya, makan hati, sehingga dia nggak bisa nyaman. Dia mau meninggalkan bingung juga, karena ya mungkin dia sudah ada ikatan ya. Kalau pernikahan ya mungkin karena sudah ada anak, sudah menikah, keluar, harus bertanggung jawab, ya. Nah ini, jadi ya sedih aja, ya. Dimana Five of Swords di sini, ya, dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa, penyesalan yang terdalam. Seolah-olah oke, saya melihat dirimu sekarang sudah bahagia. Entah kamu bahagia, entah tidak, tapi doaku selalu untukmu, hai orang baik. Seolah-olah dia mau menyapamu ya, tetapi dari kejauhan. Ibaratkan kayak macam dia bicara seolah-olah kamu ada di depannya. Bagaimana kabarmu? Aku sangat merindukanmu. Semoga kau baik-baik di sana. Ibaratkan dia memberikan doa untukmu, walaupun tidak langsung ya. Karena ya dia sadar gitu kalau kamu yang terbaik. Tetapi
Nasi sudah jadi bubur, dia nggak bisa lagi seperti dulu. Dia punya beban sendiri, dia harus menanggungnya sendiri, menyelesaikan semua tugas-tugasnya sendiri tanpamu. Dimana dulu kamu bisa membuatnya atau menopangnya, sekarang ya dia harus bertati-tati sendiri. Dari situ dia menyesal ya. Mungkin kamu dulu memberikan waktu, tenaga, biaya, uang. Sekarang ya dia harus cari sendiri. Stres sendiri. Ya, tuntutan kehidupan, tuntutan keluarga, ya, ataupun mungkin ada hutang piutang dan mungkin ada sakit ya. Mungkin dia sakit. Jadi dia harus kalau dibilang ya merawat dirinya sendiri, mencari nafkah sendiri. Ya, dengan tekanan-tekanan yang ada. Di sini Pack of Wands, ya. Saya lihat juga ada yang sudah bercerai, diceraikan atau ditinggalkan sehingga dia merasa sedih di mana dulu dia mungkin meninggalkanmu. Ya, atau kamu yang meninggalkan dia dan sekarang pasanganmu meninggalkanmu. Di mana bersedih karena orang-orang yang diharapkan ternyata tidak sesuai. Ya. Di mana seharusnya dia bisa melindungi, malah dia meninggalkan. Akhirnya dia menyesal. Karena apa? Telah meninggalkanmu dulu untuk memilihnya. Tapi ternyata orang ini malah lebih tidak mempunyai kasih, tidak mempunyai hati. Ya. Ataupun mungkin dia yang meninggalkan ya, karena sudah capek dengan tekanan. Apalagi banyak beban. Tekanan paling utama adalah mental. Dimana mungkin cekcok terus, pukul, pengkhianatan, cacian, makian. Jadi dia sudah nggak nyaman, dia yang pergi meninggalkan. Ataupun mungkin kamu yang meninggalkan pasanganmu karena sudah tidak sanggup dengan tekanan mental. Karena di sini ada orang narsistik ya. Entah dia yang meninggalkan, entah kamu yang meninggalkan, ataupun apapun ya. Tetapi di sini memang ada sudah berpisah, berusaha untuk mengambil keputusan yang terbaik. Tetapi mungkin yang terbaik itu adalah berpisah. Nah ini, jadi ya secara tidak langsung dia meneteskan air mata juga untuk orang-orang yang dia sayang. Karena dia meninggalkanmu, memilih orang itu kan. Jadi dia mempunyai dua air mata yang sangat-sangat dalam ya. Dimana dia menyesali kepadamu dan dia meneteskan air mata untuk mengambil keputusan untuk berpisah dengan orang yang dia sayang, yang orang yang dia pilih, yang mana mengkhianati dirinya. Kenapa? Karena dia udah mencoba ya untuk sabar, untuk introspeksi, untuk ya lebih mau rujuk gitu, tapi nggak bisa gitu. Soalnya kayak udah stop, udah capek, udah lelah gitu. Jadi dia ingin ketenangan, ingin fokus pada kerjanya, ingin meraih cita-cita dan impi-impian ya. Walaupun mungkin kondisinya dia harus kerja sendiri, banting tulang, stres, tetapi ya itu yang harus dia jalani. Dia harus nikmati kehidupannya. Saya lihat dia lebih spiritual saat ini. Walaupun sangat-sangat merindukanmu, tetapi dia hanya bisa diam karena dia tahu bahwa kamu sudah bahagia di sana. Saya tidak boleh datang untuk untuk membuatmu sedih lagi. Kalaupun nanti jodoh ya pasti akan bersama. Tapi kalau tidak ya saya hanya bisa mendoakan kamu untuk supaya kamu bisa lebih berbahagia dengan pasanganmu. Jadi seperti itu kondisinya, di mana kesedihan karena merindukan dirimu, karena kau tidak bersamanya saat ini. Tetapi ingat, jiwanya masih ada untukmu, di hatinya masih ada tempat untukmu. Ataupun mungkin kamu yang masih menantinya, walaupun kondisinya kamu sendiri, tetapi kamu masih mengizinkan dia untuk kembali. Kalau seandainya suatu saat nanti dia datang kepadamu. Karena kamu juga di sini saya merasakan energinya nggak mau pusing lagi ya. Nggak mau, jadi kesadaran manusia itu aja. Saya nggak mau jadi pengemis cinta, ya merengek-rengek. Ya, jadi kalau memang dia mau datang kembali silahkan. Kalau dengan pribadi yang baru ya. Tapi kalau tidak ya sudah, jangan mempersulit diri saya. Jadi kamu tuh lebih ke logika sekarang ya. Karena udah capek, lelah dengan keadaan ribut, marah. Jadi sekarang nggak mau ribut-ribut, nggak mau marah-marah.
mau menikmati hidup dan ya fokus pada kehidupan dan meraih cita-cita, terutama keuangan ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang dari kalian yang mendengarkan pun sulit, lagi sulit dalam keuangan, sehingga lebih fokus untuk bekerja kebanding fokus pada cinta. Tetapi ya itu, di hati ya kamu masih menyimpan dirinya ya, masih ada tempat untuk dirinya, menyimpan wajahnya atau kenangan-kenangan indah bersamanya. Itulah yang membuat support untuk dirimu bahwa walaupun ragamu jauh, tetapi jiwa kita tetap dekat ya, tetap dekat di hati, seperti gitu. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kondisinya saat ini, orang-orang yang merindu dan sangat-sangat bersedih karena tidak bisa bersama. Oke, semoga resonate. Kita lanjut untuk koneksi inisial dan zodiaknya. Saya mulai dari inisial dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf E, ada huruf K, ada huruf M, G, V, U, R, W, C, O, A, N, S, D, B, K, sabar ya, saya rapikan dulu. Ada T, O, J, I, dan Q. Jadi untuk koneksi inisial kamu terkoneksi dengan EKM, GVU, RWCOA, NSDB, KTOJI, dan Q ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk koneksi dari zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Scorpio, Libra, Gemini, Capricorn, Cancer, Leo, Pisces, dan Taurus. Untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi di sini dengan Sagittarius, Scorpio, Libra, Gemini, Capricorn, Cancer, Leo, Pisces, dan Taurus. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.